menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pengakuan dosa.
Marilah saudara-saudara sekalian kita merendahkan diri di hadapan Allah Tuhan kita serta mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah dan berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Layakanlah kami untuk menyembah-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, dan baharuilah hidup kami senantiasa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan. Kepada saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosanya dan percaya kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, maka pengampunan berlaku baginya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah yang sudah diringkaskan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ada begitu banyak yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Dia korbankan hidupnya. Dia berikan berkat kasih-Nya. Tapi begitu mudahnya kita keluar dari cintanya, tertarik dengan apa yang dunia sodorkan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu. Itulah hidupku. Basuh keletihanku, sentuh kebekuanku, pulihkan tubuh, jiwa juga
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah, kami sapa ya Aba ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu semata. Teristimewa pada saat ini ya Tuhan bahwa di tengah-tengah ibadah online Jemaat Jalan Kudus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapilah setiap kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus menolong kami dalam membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan. Agar firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami, melewati hari-hari ke depan, bersama dengan Engkau ya Tuhan, bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini, mungkin berat bagi kami, tapi bersama dengan Tuhan kami percaya, selalu ada jalan keluar, ada damai sejahtera-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, apa kabar bagi kita sekalian? Saya tetap berdoa kiranya jemaat, bahkan dimanapun kita berada saat ini, semua kita ada dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Bapak Ibu yang kekasih, minggu depan kita akan mulai berbicara, kita akan bersama-sama akan belajar tentang akhir zaman. Nah, minggu ini kita akan awali dengan satu tema bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah akhir zaman ini. Apa yang harus kita buat? Bagaimana kita menyingkapi semua ini Bapak Ibu? Nah, nanti setelah itu baru kita akan masuk dalam pembelajaran supaya jemaat mengerti tanda-tanda zaman itu seperti apa, bagaimana nanti kita akan mengalaminya, dan bagaimana periode-periode daripada akhir zaman itu. Paling tidak jemaat sudah mempunyai pengetahuan sehingga tidak akan mudah disesatkan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, dari ayat ini, dari kalimat ini berarti kita dituntut, Alkitab mau supaya kita memperhatikan keadaan kita. Mari kita belajar. Mari melihat, mempelajari tanda-tanda zaman yang sudah membuktikan kepada kita bahwa kita hidup di akhir zaman. Dikatakan tadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berarti kita ada dalam periode di mana kita hidup di akhir zaman. Alkitab memberikan kita kesaksian dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah datangnya masa yang sukar. Bukankah hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sukar, saudara? Bahkan dengan diperinci lagi bagaimana keadaan manusia pada saat di akhir zaman itu. Disaksikan bahwa manusia akan mencintai dirinya. Bukankah kita mulai dengan hal-hal kecil? Dari kata selfie saja, saudara. Selfie itu akan artinya kita hanya fokus kepada diri kita. Jadi keadaan-keadaan akhir zaman ini menggiring kita untuk ada dalam keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, kemudian menjadi hamba uang. Bukankah kita lebih, kalau untuk pergi kerja, untuk cari usaha, untuk melebarkan usaha dan sebagainya, untuk mengejar rupiah, kita punya waktu dan tenaga lebih. Tetapi ketika untuk mencari Tuhan, kita selalu berpikir Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk mendahulukan Dia. Tuhan tahu bahwa kita sedang mencari nafkah, kita sedang mencari pekerjaan, kita sedang mencari sesuap nasib untuk keluarga kita. Sehingga kita mulai berkompromi, saudara, untuk akhirnya kita meninggalkan jam-jam ibadah, kita meninggalkan jam-jam doa kita. Untuk kepentingan apa? Karena kita berpikir bahwa bukankah Tuhan juga memerintahkan kita untuk bekerja? Yes, betul. Jadi kadangkala kita tidak bisa menyeimbangkan hal itu. Kita berdalih kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di sana manusia membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi saudaraku, ada banyak hal yang menggiring kita. Keadaan saat ini, masa yang sukar, itu memicu kita.
kita harus mengikuti protokol kesehatan itu memungkinkan untuk kita, apakah kita akan bertahan, saudara? Apakah kita, walaupun kita menjaga sistem imun kita, kita menjaga diri kita, tapi kita tidak meninggalkan iman kita. Nah, inilah yang dituntut dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita, kita tetap menjadi terang, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain, dan kita tidak terbawa arus akan keadaan manusia di akhir zaman ini. Karena itu semua menggiring kita, saudara. Seperti halnya hari ini, kita ibadah online, apakah ini hanya persoalan kita dengan Tuhan secara pribadi? Pendeta, majelis, jemaat yang lain tidak melihat bagaimana pola ibadah saudara, tetapi bagaimana saudara di hadapan Tuhan. Ada banyak orang sedang sibuk dengan protokol kesehatan, sedang sibuk dengan dirinya sendiri, tapi dia lupa untuk juga menguatkan imannya. Jadi bukan hanya imun kita saja, makan vitamin, menjaga diri, menjaga jarak, memberlakukan protokol kesehatan supaya kita terbebas dari virus COVID-19. Tetapi ingat, saudara, walaupun hari ini kita ibadah online, tetapi kita harus tetap push juga, kita harus tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kendor, maksudnya di dalam Tuhan. Harus tetap semangat, harus tetap sukacita, menyanyi juga sukacita, menyembah juga dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, saudara. Seperti pujian kita sebelum firman, jangan biarkan kami pergi ya Tuhan. Minta sama Tuhan agar kuasa Tuhan, agar hadirat Tuhan dapat senantiasa saudara rasakan. Nih saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Mau kesukaran, mau kita ada hidup di tengah-tengah pandemik. Bahkan dikatakan ada banyak peramal-peramal. Saya lihat di televisi, mereka sedang semua pada berbicara. Mereka meramalkan hal-hal negatif bagi bangsa Indonesia. Mereka berkata bahwa 2021 menjadi tahun yang berat, tahun yang sukar. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara, bahwa ketika saudara menikmati hadirat Tuhan, ketika saudara masuk dalam hadiratnya, saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara tidak akan khawatir akan hal itu. Karena saudara tahu bahwa tangan Tuhan ada di atas kepala saudara, melindungi saudara. Minggu lalu kita baca firman Tuhan dari depan, kiri, kanan, atas, bahwa kita Tuhan selubungi kita dengan kasih-Nya. Tuhan mengepung kita dengan kuasa-Nya. Ini saudara, ini saya mau mengajak kita bahwa bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah akhir zaman ini. Kita tahu, kita sadar bahwa kita hidup di akhir zaman. Yes, kita tahu itu. Bahwa kesukaran akan ada. Ya, kita tahu. Bahwa kita akan melihat bahwa keadaan manusia di akhir zaman akan sangat-sangat hancur dan bobrok. Itu membuat kita tidak kecewa. Kita tidak kecewa dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak panik, kita tidak khawatir, kita tidak ketakutan ketika ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Karena kita tahu firman Tuhan berkata, semua itu harus terjadi sebagai tanda-tanda zaman, sebagai tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Lanjut kita baca, saudara, di ayat yang ke-7. Karena itu, jadi ketika kita sebagai orang percaya menyadari bahwa inilah akhir zaman, inilah realita kehidupan, dan harus kita jalani. Jangan minta, saudara, biar berdoa supaya semua sukar ini lalu dari kita, semua penderitaan. Tidak bisa, saudara, karena ini memang harus terjadi. Tapi apa yang harus saudara lakukan? Apa yang saudara minta? Supaya saudara dikuatkan, supaya saudara bertahan. Tadi Nats pembimbing berkata kita perlu berjaga-jaga, dan supaya kita bisa terlepas daripada penderitaan ini, supaya kita tidak perlu mengalami siksaan berat, itu masa penganiayaan berat 3,5 tahun, supaya saya dan saudara terangkat dalam kemuliaannya, dan supaya saudara bisa bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Karena itu dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Simple, saudara. Bagaimana hidup orang Kristen di tengah akhir zaman ini? Bagaimana hidup jemaat? Sekalipun kita tidak bersatu, kita tidak berkumpul di gereja, di rumah Tuhan, tapi mari saudara, kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Kita bergandengan tangan, gembala ada di Tanah Toraja, kita ada di Makassar, tapi kita disatukan dalam hadirat Tuhan. Nah itu saudara, mari kita satukan iman, satukan hati kita masuk dalam hadiratnya.
Jadi ketika kita menghadapi situasi di keadaan yang sulit, yang berat di akhir zaman ini, dan itu memang harus terjadi, kita akan melihat ada banyak-banyak hal-hal yang akan menggemparkan dunia ini. Karena itu yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa pada akhir zaman semua akan Tuhan goncangkan, langit, bumi, bahkan langit pun akan Tuhan goncangkan. Ada banyak hal yang akan terjadi, saudara-saudara harus siapkan diri. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita perlu tenang. Di mana kita bisa tenang, saudara? Tidak ada tempat yang aman. Ada banyak orang yang selama ini takut dengan COVID-19. Kenapa? Karena berpikir kalau kena COVID itu berarti itu seperti kita sudah ada di pintu kematian. Tapi dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, mulai dari awal tahun ini, awal bulan ini, dalam hitungan detik, kita bisa menghadapi kematian itu. Tidak ada tempat teraman. Mau di darat, mau di laut, mau di udara, mau di kota, mau di desa, di gunung pun. Bahkan banyak hal yang terjadi, saudara. Tidak ada tempat yang aman bagi kita di muka bumi ini. Tapi kenapa Alkitab mengatakan? Supaya kita menguasai diri dan kita bisa tenang. Pertanyaannya, di mana kita bisa tenang di dunia ini? Di rumah pun orang lagi istirahat, orang lagi tidur, tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba gempa datang, dalam hitungan detik kematian datang, saudara. Di rumah kita tidak aman, kita tidak tahu apa yang terjadi di detik berikut dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Jadi kesimpulannya, di mana kita bisa merasa tenang dalam hidup ini? Bersama dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku, dalam hadirat Tuhan baru kita mengalami damai sejahtera. Di ayat yang lain dikatakan dalam Yohanes bahwa Yesus berkata kepada muridnya dan kepada saya dan saudara, hanya di dalam Dia kita akan mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak didapatkan oleh dunia ini. Dunia, orang-orang kaya berusaha cari aman, saudara. Saya mendengar ada beberapa tempat-tempat yang rahasia di mana mereka mulai buka, bangun bunker-bunker, saudara. Di mana kalau ada bencana besar mereka akan masuk ke dalam. Mereka punya uang, mereka punya kekayaan, mereka punya kekuasaan untuk melakukan itu, untuk mencari ketenangan. Lalu bagaimana dengan kita? Tetapi Tuhan memberikan satu tawaran kepada saya dan saudara. Yesus menawarkan damai sejahtera yang tidak berasal dari dunia ini. Tapi damai sejahtera Tuhan itu yang akan membuat kita merasa tenang. Kita dapat menguasai diri, kita tidak panik, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Karena kita tahu hidup kita di dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, yang ditinggalkannya bagi saya dan saudara, ada damai sejahtera dari Bapa sendiri. Selanjutnya, saudara, jadi bukannya sekedar kuasai diri, bukan hanya supaya kita jadi tenang, tetapi supaya kita bisa berdoa. Waktu kita tenang, waktu kita dapat menguasai diri dalam segala keadaan, maka tentunya ini hal yang menarik bagi kita, saudara. Jadi bagaimana hidup orang Kristen di akhir zaman ini? Simpel, saudara. Yang pertama, kita sadar bahwa kita ada di tengah-tengah akhir zaman, yang masa yang sukar ini. Tetapi apa yang kita perlu buat? Kuasai diri dan jadilah tenang. Di mana kita bisa menguasai diri? Bagaimana kita bisa tenang? Adalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Maka cinta akan hadiratmu, rindu akan rumahmu itu adalah sesuatu hal yang bisa saudara ungkapkan seperti diungkapkan oleh pemazmur Daud. Seperti rusa rindu sungai, demikianlah jiwaku rindu. Karena kita tahu hanya dalam hadiratnya kita ada ketenangan. Dan ketika kita sudah mulai tenang, maka saudara punya waktu, punya cara untuk berdoa. Saudara bukannya berdoa bagi dirimu, tapi saudara berdoa juga bagi orang-orang di sekitarmu. Saudara berdoa bagi keluargamu. Orang yang berdoa itu sedang berjaga-jaga bagi jiwanya, saudara. Orang yang berdoa itu adalah orang yang sedang berkomunikasi dengan Allah. Orang yang berdoa itu adalah orang yang sedang mencari apa sih rencana Tuhan dalam hidupku. Jadi saudaraku yang kekasih, dimanapun kita berada, tidak ada hal lain yang bisa kita buat selain menguasai diri dan tetap tenang di dalam Tuhan, dalam hadiratnya. Kedua, berdoa. Doalah yang memampukan kita bisa merasakan, mendapatkan hikmat Tuhan. Dan bisa
melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Bukan berarti saya berkata bahwa orang yang berdoa itu akan menjadi anak indigo, orang indigo bisa melihat malu-malu halus dan sebagainya. No, bukan itu saudara. Tetapi saudara bisa melihat dengan cara Allah melihat. Ketika saudara dapat masalah, ketika saudara sedang melihat keadaan sekitar, saudara tidak akan khawatir, saudara tidak akan takut. Saudara tahu bahwa ini akan terjadi. Dan saudara tahu bahwa inilah kesudahan segala sesuatu akan terjadi. Dan saudara tetap kuat. Saudara mengerti, saudara bisa melihat segala sesuatu bukan hanya dari cara pandang duniawi, tapi dari cara pandang Allah. Ketika saudara melihat orang-orang di sekitar saudara, maka ada beban, ada mata Tuhan di sana dalam hidupmu untuk menjangkau mereka, mendoakan mereka, menolong mereka, menjadi perpanjangan tangan. Jadi saudaraku yang kekasih, simpel sekali yang Tuhan mau ketika kita menghadapi kehidupan ini di akhir zaman, masa yang sukar ini adalah menguasai diri, tetap tenang, dan kita berdoa. Dan yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku, dikatakan ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana hidup Kristen di tengah-tengah akhir zaman ini? Kuasai diri, jadilah tenang di dalam hadirat Tuhan, tetap ada dalam kuasa Tuhan, tetap merindukan hadirat Tuhan, karena hanya di sanalah saudara dapatkan damai sejahtera yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tetap berdoa, tetap punya komunikasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tentunya jangan pernah tinggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, itu pelayanan. Dalam keadaan apapun saudara, gereja boleh tutup, tapi pelayanan saudara tetap jalan. Amin saudara. Bagi para pelayan yang sudah diberikan talenta, diberikan karunia oleh Tuhan, makanya dikatakan kalau kita punya karunia untuk berbicara, menyampaikan firman, untuk berkhotbah, maka tetap lakukan itu. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah, tapi bisa berkhotbah melalui WA. Saudara bisa kirimkan firman Tuhan, renungan-renungan penguatan. Saudara yang diberikan karunia talenta untuk melayani, baiklah saudara tetap melayani, lakukan pelayanan saudara. Walaupun mungkin tidak lagi di dalam gereja, tapi saudara lebih aktif dalam pelayanan di luar gereja. Saudara mungkin diberikan karunia kemurahan melayani, saudara diberikan kekayaan, berkat yang berlimpah, berlebih daripada orang lain. Bagikan itu sebagai bentuk pelayanan saudara, sebagai bentuk taburan pelayanan saudara. Ada banyak jemaat-jemaat kita saudara yang membutuhkan. Di saat-saat sukar ini, mari kita satu dengan yang lain saling menopang. Ingat, memang keadaan manusia di akhir zaman, mereka akan lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Tetapi berbeda dengan saya dan saudara. Jangan kita ikut menjadi angkatan keadaan manusia yang pada umumnya. Tetapi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah jemaat Jalan Kudus. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan kita tutup mata, tutup telinga, dan tutup hati untuk orang lain. Tetap berbagi satu dengan yang lain. Tetap melayani, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sampaikan. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Pelayanan kita harus tetap jalan, jangan berhenti, jangan stuck. Ya karena kita lagi ibadah online, maka pelayanan kita juga online. Bisa juga saudara kan. Jadi jangan berarti kalau ibadah kita online lalu pelayanan kita benar-benar off sama sekali. Artinya saudara, mari saya mengajak kita tim memuji. Ayo saudara bisa rekam suara, saudara bisa mengirimkan video-video kesaksian pujian saudara, lalu saudara bagikan itu kepada jemaat, di link-link jemaat, di link jemaat gereja Bugis Makassar, atau juga kepada yang lain, sehingga pujian saudara menjadi berkat bagi orang lain. Jadi ini waktunya bagi kita. Jadi berhenti untuk hanya kita memperhatikan kehidupan orang lain, cari kesalahan orang lain. Tapi
mulai sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini? Yaitu pertama, kuasai diri, tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap berdoa. Jangan pernah putus dalam jam-jam doa, saudara. Saya selalu terdesak sudah berapa bulan bahkan. Apalagi beberapa hari ini sepertinya Tuhan seperti terus desak saya untuk kembali membuka jam-jam doa. Dan saya selalu bertanya, tapi di mana Tuhan? Tuhan bilang, kenapa kamu cari tempat yang lain? Doakan saudara, supaya minggu-minggu ke depan kita sudah punya jam-jam doa kembali. Doa kolektif, doa penyembahan bersama dengan jemaat. Karena harusnya kita semakin giat dalam doa, saudara. Karena kita hidup di akhir zaman, kita mudah goyah. Ya, kita sudah tahu itu, saudara. Tetapi kita harus tetap berdoa. Jangan pernah tinggalkan doa. Doa adalah nafas hidup kita. Doa memberikan kekuatan bagi kita. Doa menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa membuat kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Doa membuat kita bisa mengerti, kita bisa mencari apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan kita bisa bijak menyingkapi hidup ini. Dan yang terakhir, saudara, di ayat yang kita sudah baca, tetapi yang terutama adalah kasihilah seorang yang akan yang lain. Artinya pelayanan kita, kasih kita tidak pernah kendor, sekalipun situasi sukar, saudara. Seberapa saja saudara harus semakin giat di dalam Tuhan. Kasihmu harus semakin berkobar dalam pelayanan. Bahkan jangan pernah tinggalkan pelayanan. Walaupun kita ibadah online, tetapi saya mengajak kita. Saya tidak mau hanya mengambil bagian dalam pelayanan online ini, dalam pelayanan sendirian. Tetapi saya rindu untuk kita semua berbagi. Saudara juga diberkati melalui pelayanan saudara. Saya mengajak kita bersama tim pemuji bisa menyalurkan itu dengan saudara bisa rekam suara, lalu saudara bisa vokal group, persembahkan pujian, solo, duet atau sebagainya. Dan itu akan memberkati orang-orang yang mendengarkan pujian saudara. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya mau kita melihat kembali nats pembimbing kita. Dikatakan di sana bahwa berjaga-jagalah senantiasa. Jadi berjaga-jagalah itu adalah kita tetap dalam hadirat Tuhan, tetap kuasai diri dalam segala hal, tetap tenang. Karena di mana kita tenang? Tadi dikatakan dalam hadirat Tuhan. Jadi berjaga-jagalah senantiasa dan kemudian sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi 3 hal ini saudara, jangan lupakan ini. Hidup Kristen di tengah-tengah akhir zaman ini adalah pertama, menguasai diri, tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa, jam-jam doa jangan pernah tinggalkan, bahkan harus semakin giat. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kasih saudara, pelayanan saudara tidak pernah kendor, bahkan semakin giat di dalam Tuhan, sehingga kita bisa bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saat Dia memandang kita dan berkata, "Hai masuk hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu, kamu yang diberkati, dan terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Lalu Tuhan akan berkata, "Sebab apa yang kau kerjakan bagi setiap orang yang terkecil sekalipun, engkau kerjakan bagi aku." Ketika kita menolong orang yang sedang lapar, ketika kita melayani mereka yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan kasih kita, maka pada saat itu kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Itu maksudnya saudara, kita bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, khususnya para pelayan Tuhan, mari hiduplah dengan bijaksana sebagai orang Kristen di masa yang sukar ini, di akhir zaman ini. Dengan pertama, jangan kuasai diri, tetap kuasai diri, artinya jangan panik, jangan khawatir, jangan dikuasai oleh ketakutan. Saudara boleh mendengar banyak berita-berita yang menggemparkan, tetapi saudara tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Kemudian kedua, tetap berdoa sebagai tanda saudara tetap berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap sedia menanti kedatangannya. Kemudian yang terakhir adalah jangan pernah kendor juga dalam pelayanan saudara, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara. Selamat menikmati minggu ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Berkat Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari. Haleluya, haleluya, amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus mengurapinya sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami, bahkan dapat memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami sungguh menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana untuk hidup di akhir zaman ini, sehingga ketika Engkau datang untuk kali yang kedua, kami menjadi gerejamu, kami menjadi anak-anakmu yang siap untuk menantikan kedatanganmu untuk kali yang kedua. Berkati ya Tuhan, kiranya hambamu, bahkan juga seluruh jemaat, kami boleh dibaharui, diberkati, bahkan dihiburkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, dan menjadi pedoman kami untuk melewati minggu ini, sepanjang minggu ini dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa bagi gembala yang saat ini berada di Tanah Toraja. Engkau berkati ya Tuhan, senantiasa ada kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan bagi hambamu, bahkan juga bagi Ibu Gembala, bahkan juga bagi keluarga di sana, dan juga seluruh sidang jemaat GBI di sana. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga kehadiran hambamu, Gembala sidang di tengah-tengah jemaat, bahkan keluarga di sana, sungguh menjadi berkat. Pelayanan hambamu juga tetap berjalan di sana, dan itulah kerinduan kami Bapa, bahwa dimanapun kami berada, Tuhan memakai kami. Dan pada waktunya hambamu bersama dengan ibu boleh kembali ke Makassar tanpa kekurangan apapun, bertemu dengan kami keluarga, bahkan juga sidang jemaat, dan kami bersama-sama memuji menyembah Engkau kembali dalam persekutuan jemaat Jalan Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, berkati para majelis bersama keluarga dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu apa yang menjadi masalah pergumulan mereka, beban mereka, tapi kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan mereka semakin dikuatkan, mereka tinggal dalam hadirat-Mu, mereka menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan, dan mereka boleh melihat bahwa bahkan di tengah sekar sekalipun, di tengah padang gurun sekalipun, Tuhan menyediakan mata air yang jernih bagi kami. Engkau memberkati para majelis-Mu, bahkan juga dengan seluruh keluarganya Bapa. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada di antara mereka yang sedang punya masalah, Tuhan menjadi jawaban atas setiap persoalan mereka. Dan jika ada yang lalai di antara kami, biarlah firman Tuhan menguatkan kami, dan Roh Kudus mengetuk pintu hati kami, menilik kami, sehingga hari-hari ke depan kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang dewasa, yang militan, yang dipakai Tuhan dimanapun kami berada. Pelayanan kami semakin kuat, tidak kendor lagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, keluarga lepas keluarga, Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan dalam setiap masalah pergumulan hidup mereka. Engkau berjalan bersama mereka, tangan kanan-Mu senantiasa memegang mereka, menggendong mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami terus berdoa bagi tua-tua jemaat di Jemaat Jalan Kudus dalam masa tua mereka. Kiranya Tuhan terus menopang, memulihkan mereka, menguatkan mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera menjalani hari-hari ini, dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu firman-Mu bahwa sampai masa putih rambut Engkau Yesus tetap menggendong kami. Bahkan kami berdoa secara khusus bagi janda Ibu Sapa yang saat ini masih dalam proses pemulihan akan jasmani bahkan juga rohaninya. Tuhan kuatkan hamba-Mu, hiburkan senantiasa bahwa semua adalah indah pada waktunya ya Tuhan, bahwa semua dalam anugerah Tuhan. Berkati anak-anak cucu yang masih bersama dengan hamba-Mu, dan rencana mereka akan kembali ke daerah mereka masing-masing, dan yang masih tinggal bersama dengan hamba-Mu untuk merawat dan menguatkan hamba-Mu, kiranya Kau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi keluarga orang tua kami yang saat ini ada dirawat di rumah sakit. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah boleh keluar dari rumah sakit dan boleh pulih dari hari ke hari, sebab Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan. Engkaulah dokter di atas segala dokter bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, apa yang kami alami Tuhan, bagi bangsa Indonesia, biarlah ini mengingatkan kami untuk senantiasa semakin dekat dengan Engkau, senantiasa mata kami hanya memandang kepada Engkau dalam hadirat-Mu, dalam merupakan tempat teraman dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan apa yang
terjadi bagi bangsa dan negara kami, baik itu bencana-bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir bandang, bahkan juga gelora-gelora air laut yang mulai mungkin menggemparkan beberapa orang di antara kami, beberapa daerah. Kami berdoa kiranya Tuhan tenangkan kami semua. Roh Kudus, pakai setiap anak-anak Tuhan yang ada di daerah-daerah bencana untuk senantiasa menjadi garam dan terang, menyatakan kasih Tuhan dan pelayanan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak jiwa yang boleh melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Bahkan juga kecelakaan transportasi yang terjadi, baik itu udara, darat maupun laut. Engkau berkati semua korban-korban, bahkan juga keluarga-keluarga yang sedang berduka. Tuhan hiburkan. Biarlah Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami tetap bersyukur, kami tetap melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hiburkan ya Tuhan, bahkan juga akan keadaan-keadaan bangsa dan negara kami, baik itu politik dan ekonomi. Engkau berkati semua, bahkan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Berkati semua yang mengambil bagian, para medis yang ada di gugus terdepan, bahkan gugus tugas COVID-19. Engkau berkati semua, sehingga bersama-sama kami dari Sabang sampai Merauke, bersatu padu kami seluruh bangsa Indonesia dalam segala suku, agama dan ras yang ada di dalamnya. Kami bergandengan tangan untuk melewati akan masalah-masalah, keadaan-keadaan yang terjadi di bangsa dan negara kami. Dan kami melihat Tuhan bahwa di akhir dari semua ini ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan siapkan. Ada kemuliaan bagi bangsa Indonesia. Ada hatimu, ada matamu, ada namamu Tuhan bagi bangsa Indonesia. Karena itu kami memberkati bangsa Indonesia. Biarlah berkat, anugerah, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, pemulihan, kekuatan, kesembuhan ada atas bangsa Indonesia. Bahkan juga bagi Bapak Presiden dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, pemerintah-pemerintah kami. Kau berkati ya Tuhan, ada roh takut akan Tuhan di dalamnya, sehingga para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemimpin pelosok-pelosok bangsa, negara kami ini, bangsa kami ini, mereka boleh menjalankan bangsa ini dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan, dalam keadilan dan kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, gereja-gerejamu dimanapun mereka berada, Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan, khususnya di kota Makassar. Engkau berkati sehingga kehadiran gereja dan juga hamba-hamba Tuhan menjadi berkat bagi kota ini. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi kami membawa kehidupan kami. Biarlah hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai warga jemaat Jalan Kudus, sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami tetap menguasai diri. Kami tetap tenang dalam hadirat-Mu. Kami tetap berdoa dan kami tetap melayani Engkau sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari sidang jemaat, kita akan memberikan respon kasih kita akan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dengarkanlah ajakan untuk memberi. Ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab Dialah Tuhan yang memberkatimu dalam segala kelimpahan. Berilah dari hati yang bersukacita dan tulus ikhlas. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Aku diberkati. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerah
bekerja bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan anak-anak-Mu. Mereka memberikan dari apa yang ada pada mereka sebagai ungkapan syukur mereka atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati apa yang masih sisa pada kami ya Tuhan. Ajarkan kami untuk menggunakannya dengan takut akan Tuhan. Sebab kami percaya segala hidup kami, bahkan harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kami adalah untuk mempermuliakan nama-Mu. Termasuk segala pekerjaan, usaha bisnis, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya ya Tuhan, selama kami mencari Tuhan, maka Tuhan akan membuat berhasil apapun yang dikerjakan tangan kami. Berkati persembahan ini agar kami dapat pakai untuk kelebaran akan pelayanan pemberitaan Injil, baik di tengah-tengah jemaat Jalan Kudus maupun juga di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami juga untuk senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Ini doa kami Bapa, doa syukur kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Maka Allah damai sejahtera yang anugerahnya tidak terlampaui oleh akal itu akan senantiasa memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan memperlengkapi kamu dalam kuasa Roh Kudus-Nya untuk melakukan segala kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah.